Wah tolak buah kedondong. Kalau ngaku jadi umat Nabi Muhammad, jawab salam dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Tak ada kata yang paling pantas kita ungkapkan pertama kali selain memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Apapun nikmat yang kita miliki saat ini, walaupun punya rumah tingkat 5, punya motor made in Belanda, kemana-mana naik mobil made in Korea, sawahnya luas membentang tak terhingga, istri tak cukup sampai 3, punya gigi emas warnanya jingga. Bayangkan kemana-mana dikawal 7 orang pemuda, mau makan minta disediain pizza, ikan tuna, susu kuda dan ketoprak dari Jakarta. Tapi ingat bahwa itu semua hanyalah titipan belaka yang akan kembali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya salawat serta salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam kita baginda Nabi besar Muhammad yang telah mereformasi dunia dari Maroko sampai Maroke, sehingga sebagian dari belahan dunia ini berwajah Islam. Alhamdulillah. Teman-teman yang saya cintai, apa kabar semua? Sehat? Sehat? Mantap. Yang pertama, judul tausiah saya adalah meneladani sikap Rasulullah SAW. Kurang lebih 1434 tahun yang lalu telah lahir seorang Rasul pilihan yang tidak lain ialah Nabi kita, Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah seorang Rasul yang diutus oleh Allah, yang didesain oleh Allah untuk menjadi seorang pemimpin di atas muka bumi ini. Kepemimpinan beliau tidak saja diakui oleh umatnya, namun juga diakui oleh umatnya, bukan umatnya. Bagaimana caranya kita untuk meneladani sikap Rasulullah SAW? Salah satunya adalah kita harus tahu bagaimana sejarah kehidupannya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jangan seperti ada tetangga saya di dekat rumah, ditanya sama anaknya, "Nah, tahun bila kau lahir Nabi?" "Aku Nina." "Iya dia tahu ya anak." Padahal dia bikin tahu. Karena inaknya dia tahu, balik tanya sama bapaknya, "Pak, kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah?" "Apa Nina mah?" "Saya dia tahun bembe anak." Astagfirullahaladzim. Berarti ya kita teladani sikap Rasulullah SAW. Sejarah doang dia tahu. Kalau saya teman-teman, kalau di rumah saya diajar lagu oleh ibu saya. Lagu orang dulu begini lagunya, mau dengar? Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Saya atur Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa? Siti Aminah ibunya. Ayahnya siapa? Abdullah nama ayahnya. Beta mendorong sing bata bersing timu Madinah tempat tinggal.
semua ada. Bahkan ada film yang di sana yang tidak boleh ditayangkan itu seorang anak kecil yang melawan gurunya. Sudah tonton Shinchan? Masa ditinju kepala gurunya? Itu jadi contoh sekarang. Astagfirullahaladzim. Terus negara kita Indonesia ini banyak sekali yang mengikuti baju ala barat. Bajunya sudah rapi, yang di atas makin turun ke bawah, yang di bawah makin naik ke atas. Ketemu di tengah, para kedaki naik naik. Kamu lain lo batur nabi lain. Lampa, tiba-tiba terangkat roh nabi dan roh kerek dengan bahasa Lombok. Terangkat kerek nabi ke sekitar betis. Malu nabi sampai merah mukanya, telinga-telinganya merah. Itu dulu nabi. Lalu nalija apa umat nabi di betis mampu ke sekitar. Palanya sama dadanya yang kelihatan, bukan malu ketawa. Itu umat nabi yang sekarang. Oleh karena itu teman-temanku yang perempuan, kalau ada baju yang pendek di rumah, buang, jangan disimpan. Kalau disimpan nanti ada yang pakai. Sila itu. Sekarang yang kedua, yakni kewajiban menuntut ilmu. Apa kata Rasulullah SAW? Tolakul ilmi fardun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kita mumpung masih kode kata lagi, mari kita rajin menuntut ilmu. Karena qaulul ulama ta'allumu bisigori kanafsi ala hajari, ta'allumu bil kibari kanafsi ala ma'i. Belajar di waktu kecil bagikan mengukir di atas batu, belajar sesudah dewasa bagikan mengukir di atas air. Benar, lalu belajar waktu kode lu batu kuat apalan. Lagu tua sekar tengah bal. Apalagi lagu menari pikiran senina anak selapun si pikiran sekar jari. Barometer kehidupan tene ada 5 batur. Ada di jari tene. Ada kelingki, ada manis, ada tengah, ada telunjuk, ada jempol. Nani, lalu jabaran ni kelingki ni yang boleh ni. Belajar lewat budi, terus belajar. Lalu terbiasa lepas balik, terus belajar. Lalu tentu baju yang belajar pas balik. Lalu yang jari dengan balik, lalu jari dengan balik, baru jari tengah. Aku ni dengan gita ni. Gita karena penuh, contoh ni karena penuh. Lalu buah obat mana dengan aku ni top anak itu. Subhanallah. Oleh karena itu, mari kita menuntut ilmu teman-teman, karena kita hidup di dunia ini ibaratnya menanam pohon, dan nanti di akhirat kita akan memetik buahnya. Kita hidup di dunia ini hanya sekali teman-teman. Karena itu kurangilah persoalan asmara dan cinta-cintaan. Karena itu pasti akan kita dapatkan juga. Orang bijak mengatakan lebih baik putus cinta daripada gagal cita-cita. Karena kalau yang namanya jodoh teman-teman, Allah sudah tentukan dari dulu, dari sejak zaman azali sebelum kita lahir. Tapi kalau yang namanya ilmu tergantung dari kita. Kalau kita rajin di waktu kecil, kalau kita rajin di waktu muda, maka akan bahagia di masa tua. Sebaliknya, kalau kita hura-hura di waktu muda, maka akan sengsara di masa tua. Mau sengsara? Alhamdulillah. Terus yang ketiga, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam pepatah mengatakan, manusia dalam harta seperti meminum air laut. Makin diminum makin haus, itulah manusia. Sudah punya istri, maunya nambah lagi, betul nggak Bu? Sudah punya Mercy, maunya Yani. Bahkan sudah dapat kursi, maunya korupsi. Nauzubillah, summa nauzubillah. Manusia bercita-cita kaya boleh teman-teman. Agama tidak melarang, bahkan Islam menyuruh kita untuk menjadi orang kaya. Tapi ingat, pertanyaan di akhirat nanti ada 2 kalau ditanya harta. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Kau dapatkan dari mana hartamu
menjadi jahat, buas, ganas, bahkan lebih ganas daripada binatang buas. Sejahat-jahatnya binatang, Bu, pernah nggak dengar lalu saking puasnya makan donat? Kalau manusia jangankan donat, beton pun dimakan, aspal bakar minumnya. Nauzubillah, nauzubillah. Sebelum saya akhiri teman-teman, saya akan menyampaikan sebuah lagu yang dibawakan oleh Roma Irama. Ayo generasi muda, bagaimana generasi muda? Sida-sida nih. Ayo generasi muda, insan beragama, tunjukkanlah bahwa Anda berakhlak mulia. Sinarilah wajah bangsa dengan keimanan. Siapapun Anda, mari amalkanlah, mari amalkan, mari amalkan, mari amalkan, mari amalkan, mari amalkan. Jadi pejabat, jadilah pejabat yang takwa. Jadi petani, jadilah petani yang takwa. Jadi pedagang, jadilah pedagang yang takwa. Jadi apapun, jadilah apapun yang bertakwa. Kalau ada sumur di sawah, boleh kita numpang mandi. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Burung kutilang, burung elang, burung merpati, burung darah. Itulah jenis-jenis burung yang ada di Sumbawa. Ilahi